barayakita.com. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Cerita pengalaman pribadi dari orang-orang yang pernah mengalaminya. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Selamat malam, kembali saya hadir menemani Baraya dimanapun berada. Tentunya di program kesayangan kita, Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Malam hari ini saya menjumpai Baraya yang tentunya tengah menyaksikan menyimak pembahasan kali ini ya. Dan pada malam hari ini saya akan membawakan tema atau satu pembahasan yang cukup familiar ya, cukup bisa dibilang in banget ya. Kita akan membawakan tema tentang susuk dan pengasihan. Wah, susuk dan pengasihan itu apa ya? Kira-kira apakah memang itu ada ya, susuk dan pengasihan, ataupun ya pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan susuk dan pengasihan ini. Namun juga selain saya akan berbincang mengenai susuk dan pengasihan ini, saya juga sudah kedatangan teman saya ya, yang akan kita ajak ngobrol ya, Baraya. Ajak ngobrol, kita berbincang-bincang ya, berbagi. Mungkin teman saya ini punya cerita misteri apa sih ya yang bisa diceritakan untuk Anda semuanya. Di samping saya sudah ada Kang Atan. Selamat malam. Selamat malam Kang Atan, kakak. Oke, gimana kabarnya Kang Atan? Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat. Oke, nah yang pasti Baraya, sebelum saya mencari tahu tentang apa itu susuk dan pengasihan seperti biasa ya, Kang Atan, ini kita kan ada di acara Cermis ya, cerita misteri Baraya. Kalau mendengar kata cerita misteri Baraya, ya pasti cerita misteri itu berkaitan dengan hal-hal gaib, dengan hal-hal yang tak kasat mata, dengan hal-hal ganjil yang di luar nalar. Kang Atan sendiri bagaimana? Termasuk yang percaya karena mengalami, atau asal nggak percaya, atau memang ya sudahlah netral, atau gimana? Boleh dong share. Ya, kalau masalah tak kasat mata seperti itu, kalau saya sendiri sangat percaya dengan adanya hal seperti itu. Oh, oke. Dan mungkin pernah mengalami kejadian atau bagaimana ini? Mengalami itu sering sih mengalami. Wah. Betul. Oke. Saya mengalami, tapi ya sudahlah, kita emang kita tahu bahwa itu ada di sekitar kita, tapi selama tidak mengganggu, ya kita hanya tahu saja bahwa itu ada di sekitar kita, tidak ikut gimana, cuma kita mungkin tetap dengan berdoa seperti itu. Oh, oke. Jadi memang pernah mengalami yang paling diingat ya dari kejadian atau pengalaman-pengalaman misteri apa yang boleh dong diceritakan satu mungkin, atau dari banyak peristiwa yang dialami nih? Ya, peristiwa karena saat itu rumah saya itu di kawasan pahlawan ya, dekat dengan makam pahlawan Cikutra itu. Oke. Nah, gimana? Tidak jauh lah untuk area makam pahlawan itu. Ini zaman-zamannya dulu waktu masih kecil kali ya. Gimana tuh? Nah, seperti itu. Kalau pernah suatu malam, sampai ini beberapa kali ya, saat tidur ataupun mau tidur, selalu di dalam kamar itu selalu kayak ada di kamar tersebut, hingga sampai itu bisa pegang-pegang kaki seperti itu.
itu beberapa oke. kali. Dia tiap malam itu itu bisa kita tahu jam 10 ke atas Kayak selalu seperti ada yang meraba. meraba. Beda kan sama Oke. apa kena angin ataupun kena raban itu selalu beda. Oke. Gitu. Jadi asok aya anu nyampaan gitu ya kalau dalam Gitu. bahasa Sunda mah. Oh, oke. Nah, terus itu kejadian seperti itu berlangsung berapa lama itu? Itu tuh ya lama juga sih, lama bahkan sampai tiap malam, pernah tiap malam seperti itu. Aduh, ini kenapa? Saya juga sampai ada apa ini? Sampai saya tidur, asalnya kan sendiri, karena saya sering cerita juga ke ibu ya. Nah, sempat ibu juga ikut tidur di samping Oke. saya, tapi ke ibu sendiri tidak, Oke. cuma ke saya sendiri gitu. Oke. Jadi itu apa namanya, cara menghilangkannya gimana? Maksudnya itu nggak diganggu lagi itu, apakah dengan bantuan paranormal atau memang dia hilang sendiri nih? Maksudnya itu kan itu setiap malam. Nah, terus maksudnya sekarang udah enggak kan? Sudah enggak. Nah, itu jadi hilangnya itu kenapa gitu? Hilangnya itu ada seseorang yang ingin membantu juga ya, membantu mungkin dengan doa ataupun apa Oke. gitu. Tapi kita juga harus selalu diingatkan, mungkin saat kita bersih-bersih seperti halnya mengepel seperti itu, Oke. jangan lupa untuk selalu bersolawat seperti itu, Oke. baca-baca doa. Nah, pakai seperti itu. Oke. Jadi alhamdulillah ya udah nggak diganggu lagi, Ya, karena memang alhamdulillah. salah satunya ya kalau kita beragama Islam bisa dengan berdoa, mengaji gitu Betul. ya. Itu juga bisa menghilangkan makhluk-makhluk tersebut ya. Betul. Tidak mengganggu gitu. Nah, Ya. itu salah satu cerita misteri yang dialami sama Kang Atan waktu kecil ya. Betul. Kalau yang mungkin yang sekarang itu apakah ada kejadian yang aneh juga nggak? Mungkin apa pernah melihat gitu atau pernah kalau itu kan ada yang kayak bersentuhan secara Ya, fisik ya, ngerasain. Tapi kalau kayak ngelihat mami kayak ngelihat real, apa pernah gak sih kayak ngelihat pocica ya atau pocong ya gitu kan, melihat pocong atau melihat kunti atau apa tuh gimana sih? Pernah nggak? Kalau Yang lihat banget gitu. Kalau melihat gitu saja tidak pernah. Jangan sampai ya. Mau nggak Jangan. melihat? Nah, karena kan rumah sekarang beda dengan rumah yang kemarin. Oke. Saya pindah lagi ke atas. Nah, ternyata di belakang rumah, samping rumah itu pohon kayu atau pohon awi. Oh, yang tangkal awi ya. yang rindangnya sangat besar sekali. Gimana tuh? Orang katanya kalau ada pohon itu selalu ini. Tapi ya saya berjalan aja menepati rumah itu, dan pernah juga sih kalau kata lagi nonton TV, kalau nonton TV ya di kamar, kadang pintunya tidak ditutup, tidak dibuka, itu kadang selalu ada yang jalan ngelewatin seperti itu. Oke. Kadang juga ada kejadian seperti ini. Ada yang keluar dari rumah atau yang masuk ke dalam rumah, tapi tidak ada siapa-siapa. Sering itu juga suka ya ada. Baraya ya. Seperti itu. Nah, Baraya barangkali Tapi kita tahu ada yang lewat ataupun apa, kita cuma hanya mengingatkan bahwa kita tuh hafal bahwa itu ada. Oke. Nah, Baraya itu salah satu beberapa hal-hal mistis atau misteri yang dialami oleh Kang Atan. Nah, Kang Atan, aku ini kan mau ngebahas tentang susuk nih ya. Susuk dan pesugihan. Aku biasanya cari tahu dulu dari Mbah Google. Karena sekarang tuh mbahnya aku tuh Mbah Google ya. Nah, Kang Atan tahu nggak sebenarnya susuk itu apa nih? Menurut Kang Atan sendiri nih, susuk itu apa sih gitu? Yang saya tahu Pernah dengar nggak sih? Pernah. Susuk tuh apa? Itu tes susuk itu sebagai pemikat. Nah, gitu ya. Pemikat daya tarik seperti itu. Nah, gitu. Jadi ini kalau aku cari tahu ya, susuk ini menjadi alat ritual ya, yang dimantrai dukun dengan tujuan tertentu nih, dan berisi kutuk bagi si pemakai dan keturunan si pemakai susuk. Oh, jadi ada kutukannya. kutukannya. Nah, ya jadi
siapa bilang sih tidak ada kutukan turun temurun dari pemakai susuk kepada dirinya sendiri dan keturunannya. Nah, jadi memasang ya atau ini aku dari salah satu situs ya yang aku ambilnya ini, memasang atau menanam susuk di salah satu atau beberapa titik tubuh. Ya. Nah, kan pernah dengar kan? Pernah. Katanya ada yang di mana coba? Dimana, ya? Ada di bibir, di mata, hidung. Ada, ya. Bahkan ada anggota kalau perempuan kan bokong ya. Ada di nenen juga gitu kan, biar Kelihatan lebih menarik. Nah gitu ya. Nah ternyata ini dari nenek moyang ini salah satu, bukan sesuatu yang baru ya untuk masyarakat kita. Nah ini menanam atau memasang susuk ini merupakan yang sudah lama ada ya gitu kan. Susuk ini ada tujuan yang lain. Nah, susuk yang dimaksud ini bukan susuk KB ya, yang untuk di alat kontrasepsi kan, itu kan ada juga ya pasang IUD ya, gitu kan. Nah sini kan ini mah katanya kan ada emas juga ya katanya. Aku juga nggak tahu. Ada emas, jadi ada perak juga ya. Gitu. Jadi begini Baraya. Jadi nah kita tadi udah tahu nih bahwa ternyata menanam susuk ini, kalau pernah nonton film-film sinetron kan sering ya, kayak akibat dia memakai susuk tuh gimana. Terus ternyata ada kutukannya kalau misalkan pantangannya itu dilarang. Gitu. Ada juga pantangannya ya. Oke, sampai sini Kang Atan mau pakai susuk apa enggak? Alhamdulillah enggak. Oke. Aku juga nggak mau. Tapi sempet ada juga orang yang bilang bahwa aku pakai. Oh, pernah dituding. Padahal enggak kan? Padahal enggak. Ya mungkin karena banyak yang suka atau gimana nih? Ya, kayaknya seperti itu. Oh, tapi sebenarnya nggak pakai susuk karena emang mungkin orangnya menyenangkan aja ya. Jadi orang banyak yang suka gitu. Tergantung kitanya lah ya kalau itu mah ya gitu ya Baraya. Jadi tergantung kitanya disukai apa dibenci banyak orang sih gitu ya. Oke. Nah, jadi Baraya ini benda-benda di Kang Atan juga Baraya yang bisa dijadikan susuk ya. Jadi untuk menanam susuk ini tergantung dari jenis tujuannya katanya gitu. Jadi ada emas katanya, ada emas, besi loh, raksa, berlian, susu merupakan contoh jenis benda yang dipakai saat susuk ditanam di dalam tubuh. Ya gitu kan. Jadi nah sekalipun ada mantranya katanya ya. Nah gini, sekalipun mantra itu tampak sebagai doa, tapi doa di tangan seorang dukun ini telah menjadi mantra dengan kerjasama dari setan katanya gitu. Betul. Nah dalam hal ini apa yang disebut sebagai sinkretisme dari tangan dukun gitu. Nah kemudian ilmu pelet. Ilmu pelet tingkat rendah katanya. Di situs ini aku nggak bilang ya, ini aku baca aku nggak tahu juga deh. Ya aku baca di situsnya bahwa susuk ini merupakan satu cara untuk membuat lawan jenis tunduk atau terpikat jika si pemakai susuk memiliki tujuan tuh untuk memikat atau mengikat lawan jenis atau sesama jenis bisa sih melalui susuk. Ya sesama jenis juga ada kali ya. Nah ini susuk ini merupakan jenis pelet tingkat rendah katanya. Daya kerja susuk ini berfungsinya itu pada jarak dekat gitu. Pernah mungkin di pelet? Ngalamin nggak? Kalau di pelet pernah gak sih? Gak pernah. Kalau pelet orang katanya nggak ngerasain. Oh nggak ngerasain. Katanya kan kalau kita kena pelet atau susuk itu kita bakal inget terus gitu sih. Kan. Dulu pernah sih gitu, tapi saya nggak percaya ya. Tapi nggak tahu tuh walau alam ya. Dulu pernah waktu zamannya lah. Zaman korak gitu. Saya sampai pulang kerja ataupun apa langsung main ke dia. Padahal kalau ketemu sama dia teh cuek. Tapi kalau di rumah selalu ingat terus. Itu ada curiga ya. Karena begini katanya nih, sebagai ilmu pengasihan atau sejenis ilmu pelet, susuk memiliki masa kerja 40 sampai 100 hari nih. Jadi kayak 3 bulanan ya. Setelah itu, jadi aku baru tahu juga nih. Setelah itu, jika si pemakai susuk berniat untuk memperpanjang masa fungsi susuk, dia harus melakukan perjanjian ulang melalui dukun pemasang susuk. Betul. Balik lagi masa berlaku ya. Masa berlakunya diperpanjang. Nah ini semua jenis ilmu pengasihan termasuk susuk
merupakan ilmu pelet yang melibatkan manusia dan setan melalui perjanjian setan dengan perantara dukun. Gitu loh Kang Ata. Kalau susuk kayak susuk terus yang lainnya beda sama nggak dengan kayak mengisi untuk kekuatan kita? Aku nggak tahu nih, aku baca di situsnya sih hanya ini sebagai untuk pesona, untuk memelet orang katanya gitu. Katanya mungkin untuk nanti kekuatan kita juga ada ya. Nanti kita coba cari-cari apakah ada susuk untuk kekuatan. Pokoknya ini aku informasinya melalui searching ya, browsing ya. Oke. Kemudian ini ada lagi nih Kak tadi, pantangan bagi yang memakai susuk nih. Ada pantangannya juga. Ada nih. Jadi ini para pemakai susuk ini memiliki beberapa hal yang kelemahan atau pantangannya gitu. Ada jenis susuk tertentu yang melarang pemakainya berjalan di bawah pakaian yang sedang dijemur katanya. Jadi kalau lucu-lucu ya. Muter berarti ya. Jadi kalau misalkan ada pepoyan gitu ya, bahasa Sunda tuh kayak ada pepoyan yang dijemur, nah yang pakai susuk itu nggak boleh jalan di situ. Jadi katanya nggak boleh. Jadi apa ya? Pokoknya kalau ada beberapa hal yang menjadi kelemahan atau pantangan yang harus dihindari karena ada jenis susuk yang melarang pemakainya berjalan di bawah pakaian yang sedang berjemur. Jadi kalau misalkan yang lagi berjemur, dia tuh nggak boleh berjalan di bawahnya. Jadi ulah kena pepoyan. Jadi kita harus curiga nih kalau kita ada teman kita lagi jemur baju, nanti jalannya tembung kadinya berarti dia ada sesuatu, tapi nggak tahu juga, bisa aja kan ada tai ucing gitu kan, silalu kan gitu ya. Tapi ini pada umumnya cina benda atau sesuatu yang menjadi kelemahan pemakai susuk adalah nih ayah pantanganana cenanya. Gimana? Benda atau sesuatu yang menjadi kelemahan. Satu, sabut kelapa. Ya. Jadi sieun beureun amun aya sabut kelapa, tahu nggak? Yang sabut kelapa. Kedua, sabut kelapa. Pisang emas, ketan ya. hitam, daun kelor, sate sate, daun kelor, dan daun waru nggak ada. Yang susah-susah itu mana daun kelor. Tadi perasaan kita tadi kita pernah ngomongin daun kelor ya. Ada yang bereaksi dengan kalau daun kelor siapa? Itu artinya apa? Daun kelor. Daun kelor. Nah itu pisang emas ya. Tapi pisang emas ini udah lama banget nih. Jarang. Udah pernah makan? Itu teh yang bentuknya bulat gede ya? Bukan, memang warnanya tuh gold banget. Iya gold. Aku pernah makan waktu kecil. Dalamnya itu ada kayak sikian. Ada sikian ya. Iya. Dulu kecil sering. Berarti udah pernah nih. Ada namanya pisang kayak gitu. Sekarang udah langka banget. Itu tuh. Ya ini salah satu gini. Pisang emas, ketan hitam. Kalau sekarang makan ketan hitam reaksi nggak? Ya mungkin kalau yang punya berisi reaksi. Kalau agak sendiri. Kalau kan biasa. Biasa. Tapi karena nggak suka juga sih. Ketan hitam nanti dibungkus nanti ke daun waru deh. Daun waru kan ini juga sama. Tapi ke plastik mah tenan naonnya. Apa? Ada juga di daun kelor. Jadi daun kelor kalau dunia tersebar daun kelor. Buat yang nggak tahu daun kelor tuh emang bentuknya kecil-kecil tapi itu enak dimakan. Betul. Kalau daun kelor seperti selong beda ya? Bukan, daun kelor itu bahkan di sup. Sup daun kelor tuh enak. Oh gitu. Mau cobain daun kelor? Ntar aku cari di Garut kalau pulang. Ya. Aku bawa susuk nanya. Oke. Bercanda ya Baraya ya. Oke. Nah kemudian juga ini sesuatu yang menjadi kelemahan pemakai susuk, ini biasanya susuk itu dilepaskan dari tubuh. Kalau dilepaskan dari tubuh, dia nggak bereaksi gitu. Tapi benda yang ditanam di tubuh pemakai ini sudah dicabut misalnya atau melanggar pantangan, nah itu nggak berlaku lagi gitu. Nah, tapi katanya setan ini masih menguasai jiwa, tubuh dan roh yang bersangkutan. Roh setan bisa membentuk karakter si pemakai susuk menjadi jahat. Serem ya. Harus ada pertobatan dari pemakai susuk bila yang bersangkutan ingin dilepaskan dari perjanjian setan, ikatan kutuk saat susuk ditanam. Doa dan pemutusan kutuk perjanjian setan baru bisa dilakukan setelah ada pertobatan gitu. Mau tahu nggak ciri-ciri dari orang memakai susuk? Pertobatannya itu pertobatan kita sama yang di atas, terus dibuang. Datang ada ritual lagi channel di sini lagi ke yang awal gitu ya. Gitu. Nah kemudian ini ada ciri khas pemakai susuk. Kita cari tahu ya. Nah coba apa? Yang pertama
jika si pemakai susuk terlihat dari jarak jauh, dari jarak jauh tuh, jika seseorang memakai susuk adalah si pemakai susuk terlihat dari jarak jadi terasa daya tarik yang kuat, entah terlihat cantik, anggun, gagah, tampan atau berwibawa. Jadi beda ketemponannya. Auranya juga. Pada radius 10 meter, daya tarik susuk akan tampak berbeda ketika orang yang bersangkutan berada pada radius 3 meter. Itu tergantung jarak, Bo. Kayak ilmu fisika ya. Jadi orang 10 meter kasep 3 meter goreng patut atau gimana ya. Pokoknya dari mata subjek. Jadi pokoknya semakin dekat dengan jarak subjek yang terlihat dari pemakai susuk akan tampak jelas. Jadi arti jauh kasep. Ai pas deket, ai sebelum kenal, aduh kayaknya berwibawa dia orangnya begini-begini. Ai pas kenal, orang nanti gitu. Nah, gitu ya. Gitu. Nah, pada pemakai susuk berlian atau emas, pengaruh susuk akan muncul orang yang berhadapan dengan si pemakai itu tunduk, takluk, terpikat, tidak melawan. Kalau yang susuknya berlian atau emas gitu. Gitu ya. Begitu. Kemudian ada juga nih, kekuatan susuk ini hanya berlaku di satu pulau saja. Jika si pemakai hendak keluar pulau atau menyeberang lautan, kekuatan susuk akan menjadi netral. Karena setan yang menguasai pemakai susuk ini harus memiliki izin dari penguasa alam roh dari pulau lain. Betul. Karena ini pernah saya dengar sih. Katanya kalau misalkan dia susuknya di Pulau Jawa, dia ke Pulau Sumatera, Kalimantan, berarti dia nggak berlaku. Kayak judul lagu ya. Kayak paspor ya. Bukan kayak paspor. Saya pernah dengar cerita si ibu ini ternyata si bos ini dibawa sama temennya. Ya si bosnya tuh sampai tertunduk segala sesuatu mengikuti. Tapi ternyata si bawahannya itu ternyata pas pergi ke Amerika dibawa main berdua kan lewat lautan. Pas balik ke Bandung hilang lah. Jadi tersepet. Jadi sampai aja kebongkar aja segalanya. Ada yang gitu. Jadi terjadi ya, ini benar ya. Ini aku baca di sini sih dari situs ya di internet. Nah, oke deh, gitulah. Sebenarnya pengen banget sih ngobrol ke lebih jauh lagi nih Kang Atan ya tentang pemakaian susuk ini. Tapi kalau kata aku sih, aku pribadi udahlah nggak usah pakai susuk, pelet atau apalah. Kita mah hidup ya. Saran aku ya udahlah syukuri jalani aja gitu. Tapi ya kalau misalkan dia ada yang pengen atau apa ya itu silahkan ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk yang para pemakai ataupun apa yang di bidangnya, silahkan karena kita hidup masing-masing. Nah, ya. Boleh nanya nggak? Kalau misalkan yang nganternya kena juga nggak? Aku nggak tahu nih. Kejelasannya nggak Kak? Kayaknya kalau susuk itu hanya untuk yang ini aja sih, hanya untuk yang memakai gitu. Oke deh Baraya, terima kasih ya yang udah menyaksikan, mendengarkan cerita misteri Baraya kali ini. Terima kasih juga Kang Atan sudah sudah berbagi cerita. Jadi buat Baraya dimanapun berada yang ingin berbagi kisah mengenai pengalaman misteri Baraya yang di Bandung, mau datang ke studio bersama saya ya, silakan boleh langsung saja kontak di komentar boleh, ataupun juga di email boleh ya, di Baraya Kita Official, atau juga di Instagram boleh, di DM aja barangkali mau berbagi cerita seputar pengalaman misteri ya. Ini makan namanya juga cerita misteri Baraya, boleh percaya boleh tidak. Selamat malam dan selamat beristirahat. Demikian cermis kali ini. Bagi Baraya yang ingin berbagi cerita misteri, silahkan kirim data audionya melalui email markombarayakita@gmail.com, atau silahkan datang langsung ke studio Baraya Kita di Jalan Peta 168E, Kota Bandung. Sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com